Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Rizky Zuliani dengan NIM 0805 1182429014 dari kelas L2. Di sini saya akan membahas materi dari praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut dan estuari, yaitu materi input dan output data GPS. Nah, GPS itu merupakan kepanjangannya itu adalah Global Positioning System, di mana dia itu merupakan sistem satelit navigasi yang menggunakan sinyal dari sekelompok atau beberapa satelit untuk menentukan posisi di permukaan bumi. Nah, untuk menunjukkan posisi di permukaan bumi itu menggunakan garis lintang atau latitude dan juga garis bujur atau longitude. Nah, di praktikum kemarin kita menggunakan GPS Hand 79S, di mana waktu itu kita melakukan plotting di sekitar area jurusan ilmu kelautan. Nah, di situ untuk plottingnya itu pertama alat itu dikalibrasi terlebih dahulu agar sesuai dengan kondisi di sekitar kampus. Lalu kita menentukan titik yang akan kita lakukan plotting. Setelah itu kita lakukan plotting ke beberapa titik. Kalau kemarin tuh kalau nggak salah 5 titik. Nah, di situ kita save setiap titik atau simpan setiap titik koordinat yang kita lakukan. Setelah melakukan plotting, kita pindahkan data atau hasil dari plottingan tadi ke komputer. Lalu setelah itu dilakukan pengolahan data menggunakan software MapSource, Excel, dan juga ArcMap. Jadi yang pertama kita buka software MapSource-nya karena kita sudah memiliki data atau hasil plottingan. Di sini saya sudah buka ArcMap-nya, lalu langsung saja kita klik file, lalu kita klik yang data dari hasil yang sudah kita transfer tadi. Nah, di sini formatnya itu dalam bentuk JPX, lalu klik filenya. Nah, di sini ada 5 titik. Jikalau titiknya itu tidak kelihatan, bisa langsung klik kanan pada salah satu titik, lalu yang klik show selected waypoint on map. Nah, di setiap nama pada titik ini kita ganti supaya lebih mudah buat ngolah ke depannya. Nah, setelah itu kita klik file lalu save as. Di sini kita simpan dalam format txt ini, lalu kita pilih tempat penyimpanannya. Di sini saya buat tempat penyimpanan baru supaya mudah untuk dicari. Lalu klik simpan. Nah, setelah itu kita buka Excel. Nah, di sini kita masukkan atau kita open file txt yang barusan kita save dari MapSource. Kita bisa klik open atau buka, lalu kita telusuri tempat kita menyimpan tadi. Nah, kita simpan di sini, lalu di ini. Oh, langsung saja, kalau misalnya tadi nggak ada, langsung saja kita bisa seret dari file Explorer, langsung seret aja ke Excel-nya. Nah, di sini sudah kebuka. Nah, kan di sini kita tadi dalam satu file, di sini kita buat 2. Nah, di sini untuk folder kosong. Jadi folder itu untuk kita isi sini. Jadi di bagian nama ini kita copy, lalu kita masukkan ke dalam folder yang kosong. Setelah nama itu masukkan yang position atau posisi. Nah, di sini kita
tempel di sebelahnya. Nah, untuk yang baris kedua ini tuh kita hapus saja. Lalu di sini di sebelah position kita buat latitude, dan sebelahnya tuh longitude. Di sini untuk latitude sendiri kita copy yang di ini kan ada nilai S dan juga E. Nah, untuk latitude itu kita copy yang S, lalu kita paste ke latitude, dan yang longitude itu yang E-nya. Nah, di sini di latitude ini jangan lupa untuk nambahkan min di depan angkanya. Lalu setelah itu kita klik file, lalu kita klik simpan sebagai atau save as, dan kita simpan sebagai file txt juga. Di sini kita ini namakan unsri ataupun bebas. Nah, setelah itu, setelah dari Excel, kita bisa masuk ke ArcsMap, ini klik cancel, lalu klik file. Di sini kita klik add data dan add xy data. Lalu yang ini kita cari file tempat kita nyimpan tadi, sesuaikan. Contoh di desktop. Nah, di sini kan kita tadi namanya unsri, jadi di sini kita klik yang unsri, lalu add. Nah, ini longitude, latitude, lalu di sini kita klik edit dan sini pilih WGS, lalu klik OK. Oke. Di sini sudah ada 5 titik sesuai dengan tadi. Lalu setelah itu kita klik add data, masuk saja dari sini. Oh maaf, di sini tadi ArcGIS-nya belum terkoneksi, jadi saya koneksikan dulu. Nah, ini sudah muncul 5 titik sesuai dengan yang seperti di map source tadi. Lalu di sini kita bisa klik add base map. Pastikan terhubung dengan koneksi internet. Lalu kita pilih imagery, lalu klik add. Di sini tunggu proses loadingnya selesai karena memang agak lama. Baik, di sini prosesnya itu sudah selesai, namun di sini masih berputar, tapi gak apa-apa, ini udah muncul. Nah, tadi kan untuk di yang ini, itu kan dalam bentuk titik. Kalau mau ngubahnya itu tinggal diklik aja, lalu dipilih yang ini kan bendera. Nah, di sini, nah yang ini school ini, lalu bisa size-nya bisa diperbesar, lalu ganti warnanya. Di sini saya sudah ini. Jika ini kan terlihat belum muncul. Nah, untuk melihatnya itu bisa di zoom out. Nah, di sini kan sudah terlihat beberapa titiknya itu. Lalu setelah itu, kita klik kanan pada layers yang txt ini, lalu klik properties. Setelah itu di labels, di bagian labels, di sini kita ganti warnanya menjadi warna putih. Lalu klik OK. Nah, di sini kita klik kanan lagi, lalu di label features. Nah, di sini sudah muncul titiknya sesuai yang sudah kita ganti namanya tadi. Aduh, sebentar.
Nah, di sini A1, A2, A3, A4, dan 5. Nah, setelah ini kita bisa melakukan layout. Seperti biasa, klik File, Page and Frame Setup, lalu Landscape, dan klik OK. Kemudian beralih ke Layout View. Nah, di sini kita bisa lakukan layout seperti biasa yang sudah diajarkan pada praktikum-praktikum sebelumnya. Di sini saya langsung skip saja. Nah, di sini saya sudah melakukan layout pada hasil pengolahan tadi. Mungkin cukup sekian untuk pengolahan data terkait materi ini. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini, yang pertama itu adalah GPS hand bisa dihubungkan ke komputer atau ke laptop untuk mentransfer datanya menggunakan kabel USB. Nah, di situ kita bisa buka map source, lalu pilih yang receive data dari device. Nah, di situ kita bisa menerima transfer data dari GPS hand ini. Lalu selanjutnya itu ada membuat koordinat dari aplikasi Mapsource dan masukkan dalam ArchMap. Jadi untuk Mapsource itu kita bisa buat titik koordinatnya ataupun bisa langsung dari plottingan GPS tadi. Nah, di situ kita bisa olah lagi di dalam ArchMap dengan menggunakan add data pada XY. Jadi di situ kita tentukan dulu longitude dan juga latitude-nya, lalu kita bisa olah di ArchMap. Mungkin untuk kesimpulan sekian, lalu berikutnya itu ada saran. Nah, saran dari saya untuk praktikum ini, menurut saya para asisten itu sudah tepat, ya ini mereka tuh membantu praktikan yang sedang kesulitan ataupun sedang ketinggalan step by step dari pemateri. Nah, di situ para asisten dari Lab Indranya ini sudah membantu praktikan yang tertinggal tersebut. Jadi menurut saya saran untuk kedepannya itu agar asisten dapat melaksanakan hal yang sama pada praktikum-praktikum seterusnya. Mungkin sekian video pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.